definisi sampah visual itu adalah seluruh iklan luar ruang yang penempatannya tidak sesuai dengan peruntukan. Ini tiang telepon ini bukan untuk tempat pemasangan iklan. Ya, mereka seperti ini atas nama periklanan kecil, tapi dia merusak, mengganggu dan pemasangannya tidak sesuai dengan penempatannya. Semua hal yang katanya dengan periklanan itu harus punya orientasi dua. Satu, dia harus ramah visual, dan dia harus ramah lingkungan atau sebaliknya. Ya, mulai detik ini Anda harus mencatat, kemudian segera dikreasikan, ditampilkan, dibuat layout yang menarik. Multimedia interaktif ini lebih kepada gabungan antara pemrograman dengan karya di kafe. Kalau yang ini, kalau iklan televisi. Nama saya Sumbo Tinarbuko. Saya bekerja di program studi Desain Komunikasi Visual, jurusan Desain, Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Mata kuliah kritik desain komunikasi visual yang dipercayakan kepada saya itu sejak tahun sekitar 2003-2004 menginspirasi saya untuk kemudian bergerak menjadi aktivis dan relawan resek sampah visual dengan membuat komunitas di dunia maya, di Facebook dan Twitter untuk bisa membangun virus kebaikan, mengajak kepada siapapun untuk cinta lingkungan, mengajak kepada siapapun untuk ramah lingkungan lewat aktivitas resek sampah visual. Terus ya? Hati-hati ya. Ya. Iklan-iklan luar ruang yang kemudian menjadi sampah visual yang terjadi adalah tidak memberikan pesan yang baik, tetapi justru menjadi teroris visual. Teroris visual itu adalah selalu meneror siapapun di sepanjang jalan itu, di setiap ruang publik, di taman, di tiang telepon, di pohon dan segala macam, yang menyebabkan orang mulai jengah. Orang sudah mulai protes, orang mulai tidak suka, tetapi dia tidak berani melakukan itu. Masyarakat itu seolah-olah bukan menjadi bagian dari masyarakat itu. Masyarakat seolah menjadi masyarakat yang terasing dari lingkungannya sendiri. Nah, ini kan sangat ironis gitu loh. Apa artinya ruang publik ketika semuanya harus berbayar, semuanya diklaim, semuanya di-branding milik sekelompok orang? Yang berikutnya adalah mereka tidak membayar pajak reklame. Saya mengatakan mereka itu termasuk bagian dari koruptor. Karena sudah ada jatahnya untuk membayar pajak, tapi tidak dibayarkan pajaknya. Mereka sudah tahu. Kalau dengan izin reklame, harus diikuti dengan pajak. Tapi tidak berizin, ya pasti tidak berpajak. Biasanya ditandai dengan tidak adanya stiker di objek itu. Di luar billboard ya. Stiker izin itu setiap kota kan ada. Selalu ditempelkan di situ. Terus yang terakhir ini yang dianggap menjadi biasa oleh warga masyarakat. Karena apa? Saking seolah-olah si pemasang itu adalah pemilik area itu. Nah, antisipasinya sejak 2 tahun terakhir ini saya melakukan gerakan bersama teman-teman, bersama relawan yang disebut dengan resek sampah visual. Prinsipnya adalah menjaga ekologi visual, prinsipnya adalah menjaga keramahan visual, prinsipnya adalah menjaga lingkungan hidup, dan yang terakhir adalah prinsipnya menjaga ruang publik harus tetap menjadi ruang publik. Ruang publik itu adalah milik masyarakat. Ruang publik itu tidak boleh diprivatisasi oleh merek dagang, partai politik, atau caleg. Kalau ini dilakukan, yang terjadi adalah ruang publik itu menjadi ruang privat milik beberapa orang.
Nah, kalau seperti itu, di mana rakyat, di mana masyarakat yang ada? Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan proses sampah visual. Sampah visual yang kita akan bersihkan diantaranya ini spanduk yang melintang seperti belakang saya. Kemudian dipasang di tiang telepon, tiang listrik, dipakukan di pohon. Itu akan menjadi konsentrasi kita. Rutenya tidak terlalu jauh karena basis yang kita lakukan kali ini adalah proses sampah visual basisnya keluarga. Masing-masing kan berangkat dari keluarga sendiri-sendiri. Harapannya dengan berbasis keluarga itu kita aktivitas proses sampah visual lebih menyatu dengan kehidupan kita. Kita nunggu ya Pak. Gerakan proses sampah visual itu merupakan sebenarnya bentuk tobat saya yang saya tunjukkan kepada siapapun bahwa ilmu yang saya pelajari sejak tahun 84-85 sampai sekarang, ilmu yang saya ajarkan sejak 92 sampai sekarang, ternyata di lapangan itu salah peruntukan. Saya berkali-kali mengatakan bahwa orang DKV itu adalah penanda zaman. Ketika dia salah menandai zamannya, yang terjadi adalah seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, panjenengan tempel di tempat itu boleh, tetapi kalau di sini ditalikan atau dipakukan, itu lama-lama pohon yang menjadi tempat untuk panjenengan buat ruangan ini menjadi sejuk, jadi rusak. Monggo, ini saya kembalikan bentuknya utuh, pohon dipasang sesuai dengan, kalau perlu panjenengan buat cagak sendiri. Saya kemarin juga sudah ngomong sama persewaan mobil sana seperti itu. Dia buat cagak sendiri karena iman-iman pohon yang panjenengan tanam jadi sejuk rusak hanya gara-gara ini. Matur suwun. Lima sila sampah visual adalah saya ciptakan sebagai antisipasi atau dasar kepada siapapun ketika akan ngambil cabut bersihkan sampah visual berdasarkan 5 sila sampah visual itu. Sila pertama, dilarang dipasang di trotoar. Sila kedua, dilarang dipasang di taman kota. Sila ketiga, dilarang dipasang di seluruh hal-hal yang kaitannya dengan tiang telepon, tiang listrik, tiang rambu lalu lintas dan segala macamnya. Kemudian sila yang keempat adalah dilarang dipasang di jembatan dan bangunan heritage. Dan yang terakhir ini, sila kelima adalah dilarang dipasang dipakukan di pohon. Ini dipakukan semacam ini kan, pohon ini lama-lama akan mati. Ya, semuanya berdosa. Tidak bisa hanya menyebut salah satu. Saya menyebutnya adalah dosanya dosa tanggung renteng. Semuanya ikut berdosa. Siapa saja yang berdosa? Yang pertama kali berdosa adalah sisi dua-dua. Kalau saya nyebut 5 ya. Sisi satu adalah pemerintah yang tidak menyediakan tempat, yang tidak membuat aturan, yang tidak mempunyai master plan, yang tidak punya perda. Itu pemerintah. Sementara masyarakat, garis yang lain, masyarakat itu bisa terdiri dari orang-orang yang ada di dunia kreatif, industri kreatif, tukang pasang, biro iklan, dan segala macamnya. Itu adalah bagian dari masyarakat yang dia, karena tidak ada aturannya, menjadi seenak udelnya sendiri untuk memasang. Tidak ada tempat, ya yang ada di depan dia, tiang telepon, tiang listrik, ya pasanglah di sana. Tidak ada tempat yang ada pohon, ya dipakukan di pohon. Selama pohon itu ada di pinggir jalan yang banyak dilalui oleh lalu lintas. Yang berikutnya adalah DPR. DPR itu tidak segera mendesak pemerintah untuk membuat aturan. DPR sukanya membuat target untuk pajak pendapatan asli daerah. Harus dinaikkan setiap tahun, Tapi dia tidak pernah membuat aturan yang arahnya adalah bagaimana kota itu menjadi nyaman.
Yang berikutnya lagi media massa. Jarang sekali media massa yang mengkritisi hal itu. Ya, media massa jarang sekali yang mengkritisi hal itu. Yang berikutnya ada Satpol PP atau orang-orang yang diberi tugas, dinas yang diberi tugas untuk membersihkan. Ini dia tidak proaktif. Dia harus nunggu laporan. Atau kalau tidak, jumlahnya terbatas. Untuk area kota Yogyakarta misalnya yang 32 km persegi hanya ada orang kira-kira sekitar 20 sampai 25 orang Satpol PP. Saya dengan 10 sampai 50 orang yang bergerak untuk menyabut sampah visual itu, tetapi yang masang jumlahnya adalah jutaan. Ya nggak mungkin bisa berdaya. Maka kemudian komunitas resik sampah visual sekarang mencoba menggerakkan tidak hanya sekadar mencabut, tetapi mulai membangun kesadaran partisipasi warga. Ini tulisan saya yang terakhir tanggal 14 kemarin, sampah visual iklan politik dimuat di Harian Kompas. Jaringannya liputannya menjadi semakin membesar ini. Karena apa yang disebut dengan sampah visual, definisi, gerakannya dan seterusnya sudah banyak dibaca oleh banyak orang. Ketika sampah visual kemudian menjarah ruang publik, ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Pesan yang paling penting adalah ruang publik jangan diprivatisasi, baik untuk parpol ataupun oleh merek dagang. Ya, Pak Parianto ini, beliau ini adalah Direktur Bank Sampah Uwoh Minulya. Saya dengan Pak Parianto sudah beberapa kali kerjasama. Sampah visual yang saya cabut, itu saya serahkan kepada Pak Parianto untuk kemudian Pak Parianto dengan warganya, dengan teman-teman Bank Sampah Uwoh Minulya itu mendaur ulang rontek-rontek plastik-plastik yang jadi sampah visual itu untuk menjadi beberapa produk. Nah, Pak Parianto ini termasuk menurut saya adalah tokoh masyarakat yang sebenarnya, karena dia bisa menggerakkan warga yang banyak untuk kemudian bergerak menjadikan sampah itu mempunyai nilai lebih, mempunyai nilai fungsional, dan kemudian dirasakan oleh seluruh RW 01. Ini Pak, ini ada izinnya, izin reklame mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 15 bulan 9 2013, tetapi ini menyalahi aturan kan dipasang di yang listrik. Ini bagian dari pelanggaran tukang pasangnya, pemilik acaranya dan segala macam yang tidak paham dengan pemasangan iklan luar ruang. Ini wilayahnya Pak Parianto, maka kita ambil. Beberapa kota sudah terinspirasi dengan kegiatan ini, dari Makassar, dari Semarang, dari Purworejo, dari Temanggung. Kemudian ada beberapa dari Padang, dari yang terakhir saya dapat informasi itu dari Jakarta dan dari Bekasi. Simpel sekali, saya sebagai masyarakat kota Yogyakarta pengen kota saya bersih, pengen mewujudkan slogan kota Yogyakarta berarti nyaman, ya harus nyaman segalanya dong. Nyaman dari teror sampah visual dan sebagainya yang tidak beraturan. Harapan kami ya pengenlah ada aturan
yang mengikat bagi mereka tidak melakukan di tempat-tempat yang sangat membahayakan masyarakat. Maka gerakan realisasi sampah visual itu harus terus. Maka saya sebagai jangkar di sini saya harus konsisten. Itu sudah saya dengungkan, itu sudah saya sampaikan, dan saya harus mengajak orang untuk tetap menjaga itu. Perkara itu bentuknya lambat, ya itu resiko. Seberapa gerakan ini sebenarnya kalau mau cepat adalah bolanya itu ada di pemerintah. Kuncinya hanya ada 3 poin. Ada perda yang mengatur segala macamnya, ada perda yang mengatur segala macamnya, ada master plan yang memetakan penempatannya, ya kan? Kemudian yang satu lagi adalah ada gerakan atau aktivitas untuk menjaga, menegakkan 2 aturan ini.